Tiga. Nah, untuk menjalani bisnis itu pasti kita memastikan kualitas produk yang kita punya itu pasti harus yang terbaik kan Pak. Bagaimana cara Bapak untuk memastikan kualitas produk atau layanan tetap terjaga dan tetap baik menurut masyarakat yang menerima? Oke, itu kita lebih ke detail make perfect. Jadi kita percaya hal-hal yang detail itu yang bisa memberi kenyamanan. Bagaimana caranya kita mulai dari bahan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan pertanian ramah lingkungan tanpa menggunakan kimia. Pertanyaan ke-14 lanjut lagi. Apa keputusan tersulit yang pernah Bapak buat sebagai pengusaha? Keputusan tersulit waktu saya berada di ujung. Should I continue this or should I take the offer untuk meminit sebuah usaha di tempat lain. Jadi itu keputusan tersulit yang dulu saya hadapi. Tapi untuk saat ini keputusan tersulitnya belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya guys. Lanjut Pak, menurut Bapak dalam bisnis Bapak siapa mentor atau tokoh yang paling berpengaruh? Kalau mentor, kalau tokoh itu lebih ke mereka bukan tokoh besar, tapi mereka itu sangat berperan dalam hidup saya. Pertama ibu saya, karena dari beliau saya dapat belajar bagaimana cara menjadi dagang yang dapat dipercaya oleh partner bisnis. Kedua, saya punya mantan bos orang Korea, di mana beliau itu mengajarkan saya tentang disiplin, di mana beliau itu mengajarkan saya tentang tanggung jawab, dan di mana beliau mengajarkan saya tentang merangkul tim. Nah, setelah itu saya juga punya tokoh yang memberikan banyak inspirasi, yaitu mantan kepala desa Pejeng Bapak Cho, dan ketua yayasan atau CEO dari Friend of National Park Foundation FNPF Pak Bayu. Selanjutnya, tentu saja dalam bisnis itu kan pasti ada kegagalan atau masa jayanya itu Pak. Pertanyaan saya, apa kegagalan yang pernah Bapak alami selama menjalani bisnis ini dan apa pelajarannya menurut Bapak? Bagi saya belum ada kegagalan, karena ketika suatu kita belum berhasil, selama kita masih berusaha itu belum gagal namanya. Dan saya masih tetap berusaha. Dan saya harap tidak ada kegagalan, tidak ada kamus kegagalan dalam bisnis saya di sini. Bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi? Nah, kebetulan pekerjaan saya, bisnis saya ini sangat berhubungan dengan hidup dan kehidupan diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Jadi balance Ya, nyambung aja. Lanjut, apa pencapaian yang paling Bapak banggakan sejauh ini? Pencapaian saya pribadi atau pencapaian bisnis? Pencapaian bisnis. Pencapaian bisnis yang membuat saya merasa keren, bisa merangkul generasi muda di sini. Kedua, bisa membuat produk yang notabene dari awal itu dibilang, apa sih yang kita punya di Panglan ini? Kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa. Dan yang apresiasi yang tertinggi yang saya dapatkan, kita mendapatkan rating 4,98 dari tamu, dari total maksimal 5, lebih dari 1.100 yang memvoting kita. Itu yang luar biasa menurut saya. Lanjut, apa saran Bapak untuk generasi muda yang ingin menjadi pengusaha? Saran saya, bangun mimpi, walaupun Jangan hanya tidur. walaupun kita tahu
mimpi tercepat kita dapatkan dari tidur, tapi mimpi kenyataan dalam hidup bisa kita dapatkan kalau diusahakan dengan konsisten, dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Jadi nggak cukup bermimpi aja guys, harus ada tindakan dari kemauan kita untuk menjadi sukses. Lanjut Kak. Ini yang terakhir Pak, apa visi atau rencana Bapak untuk bisnis ini dalam 5-10 tahun ke depan? Oke, itu. Nah, saya sekarang akan menyampaikan mimpi saya berarti ya. Oke, saya punya mimpi ke depannya ini akan di Subakarno, Banjarpanglan, Pejeng khususnya, dan Desa Pejeng pada umumnya ini akan menjadi sebuah kawasan wisata berbasis pertanian organik. Jadi dari sana tidak hanya aktivitas wisata yang akan kita kembangkan, kita juga akan mengembangkan produk-produk turunan seperti bumbu bali kering, terus juga ada kimchi papaya. Kalau suka kimchi yang orang Korea, itu kita punya kimchi papaya. Kita juga lagi kembangin buah-buah lokal di sini yang akan kita keringkan. Jadi tamu datang mendapatkan pengalaman yang asli tentang budaya Bali, sesuatu yang bisa dibawa keluar, yang bisa diekspor itu tadi itu bumbu kering, buah-buah lokal dan lain-lain kayak The Filler Market ini. Jadi ini yang akan kita kembangkan. Baik Pak Kade, terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Jadi guys, cukup segitu saja wawancara kami hari ini kepada Pak Kade. Jika ada kesalahan kata atau ada potong-potong